warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirawati dari kelas A sore semester 7. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP PGRI Pontianak. Di sini saya akan mempresentasikan outline penelitian saya yang berjudul pengaruh model pembelajaran point counter point dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Hulu Gurung. Pada outline penelitian saya mengangkat judul yaitu tentang pengaruh model pembelajaran point counter point dalam pembelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Hulu Gurung. Poin selanjutnya yaitu tentang latar belakang. Pada latar belakang, bahasa dan sastra Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang penting untuk diajarkan di sekolah. Oleh karena itu, pelajaran bahasa dan sastra Indonesia terdapat pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, bahkan SMA. Pada hakikatnya, pengajaran bahasa dan sastra Indonesia bertujuan untuk mengarahkan dan membimbing keterampilan berbahasa siswa di dalam masyarakat. Karena belajar bahasa merupakan sebuah keterampilan dan keterampilan tersebut harus diasah agar semakin berkembang. Di dalam kurikulum juga tercantum 4 keterampilan berbahasa yang dijadikan sebagai kompetensi dasar, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Berdasarkan dari latar belakang atau permasalahan di atas, diperlukan sebuah cara ataupun strategi yang menarik agar seseorang itu mampu untuk berani mengeluarkan pendapat. Nah, dalam penelitian ini, penulis memilih model pembelajaran point counter point sebagai strategi pembelajaran. Model dari pembelajaran point counter point ini merupakan sebuah strategi pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk beradu pendapat dalam mendiskusikan hal-hal yang kompleks yang dilihat dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, dengan mengacu pada model pembelajaran point counter point dapat diharapkan untuk meningkatkan minat belajar bahasa Indonesia pada siswa. Poin selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan dari uraian di dalam latar belakang, masalah umum dari penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaruh model pembelajaran point counter point dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Hulu Gurung. Sedangkan berdasarkan dari latar belakang dan masalah umum tersebut, penulis merumuskan menjadi submasalah, yaitu yang pertama, bagaimanakah pengaruh penerapan model pembelajaran point counter point dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sedangkan yang kedua yaitu bagaimanakah aktivitas belajar bahasa Indonesia siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Hulu Gurung dengan menerapkan model pembelajaran point counter point. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mengetahui kemampuan guru mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia dengan menerapkan model pembelajaran point counter point. Sedangkan yang kedua yaitu untuk mengetahui aktivitas belajar bahasa Indonesia kelas 7 SMP Negeri 2 Hulu Gurung dengan menerapkan model pembelajaran point counter point. Baik, poin selanjutnya yaitu tentang manfaat penelitian. Di dalam manfaat penelitian ini terdapat 2 manfaat, yaitu yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua itu manfaat praktis. Dalam manfaat teoritis yaitu untuk memperoleh informasi ilmiah tentang model pembelajaran point counter point dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sedangkan manfaat praktis itu ada 3, yaitu bagi siswa, bagi guru, dan juga bagi sekolah. Yang pertama, bagi siswa. Manfaatnya yaitu siswa mengalami perubahan belajar dari cenderung bosan, pasif, kurang berminat dengan pelajaran bahasa Indonesia menjadi lebih bersemangat dan juga senang. Sedangkan manfaat yang kedua yaitu kemampuan berpikir kritisnya siswa itu meningkat setelah pembelajaran. Sedangkan manfaat bagi guru, dari pembelajaran model pembelajaran point counter point ini dapat menambah wawasan bagi guru sebagai bahan alternatif pembelajaran untuk meningkatkan nilai dan potensi belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sedangkan manfaat bagi sekolah
yaitu sekolah jadi semakin meningkat prestasinya dengan strategi pembelajaran point counter point. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian. Jadi di dalam ruang lingkup penelitian ini berisi tentang definisi operasional, yaitu untuk mengarahkan peneliti dalam pengambilan data, maka perlu adanya definisi atau batasan definisi operasional. Di dalam batasan definisi operasional ini terdiri dari yang pertama, belajar. Pengertian dari belajar telah mengalami perkembangan secara evolusi, sejalan dengan perkembangan cara pandang dan juga pengalaman para ilmuwan. Jadi, dari pengertian belajar dapat didefinisikan sesuai dengan nilai filosofis yang dianut dan pengalaman para ilmuwan atau pakar itu sendiri dalam membelajarkan para peserta didiknya. Dari selanjutnya yaitu hakikat pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan berbagai sumber belajar yang ada di lingkungan belajar tersebut. Di dalam hakikat pembelajaran, menurut Hamalik pada tahun 2008 halaman 77 ada 7 komponen pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan dan juga pengajaran. Sedangkan yang kedua yaitu peserta didik atau siswa. Yang ketiga tenaga pendidik khususnya guru. Dan yang keempat itu perencanaan pembelajaran sebagai segmen kurikulum. Yang kelima strategi pembelajaran. Yang keenam media pembelajaran. Dan yang ketujuh itu evaluasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu aktivitas belajar. Pada dasarnya aktivitas belajar sering kita sebut dengan kegiatan. Jadi aktivitas belajar merupakan kegiatan-kegiatan siswa yang menunjang keberhasilan belajar. Yang selanjutnya yaitu hasil belajar. Jadi hasil belajar menurut Sujana pada tahun 2010 halaman 22 adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan salah satu pembelajaran yang sangat penting di sekolah. Tujuan dari pembelajaran bahasa Indonesia adalah agar siswa memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, serta dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia sesuai dengan situasi dan juga tujuan berbahasa. Selain itu, pembelajaran bahasa Indonesia memiliki 4 aspek yang sangat penting, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan juga keterampilan menulis. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu model pembelajaran point counter point. Pada model pembelajaran point counter point atau yang sering disingkat dengan PCP merupakan model pembelajaran dengan teknik debat untuk merangsang diskusi dan mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang berbagai isu yang kompleks. Menurut Hamruni pada tahun 2012 halaman 164. Untuk format PCP itu sendiri mirip dengan sebuah perdebatan, namun tidak terlalu formal dan berjalan lebih cepat. Yang selanjutnya yaitu rancangan penelitian yang terdiri dari yang pertama pendekatan penelitian. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data kualitatif berupa data hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa selama mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran point counter point. Yang selanjutnya yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu true experimental. Penelitian true eksperimental itu atau yang maksudnya yaitu eksperimen yang betul-betul, karena dalam outline ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti juga ingin bertujuan untuk mencari signifikasi perbedaan yang dilakukan oleh model pembelajaran point counter point terhadap kemampuan siswa dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Baik, sekian penjelasan atau presentasi saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.